yang ke-27, Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai yang ke-44. Tidak usah kita baca semua ya, tidak usah baca, nanti kita baca sebagian-sebagian ya. Dalam Kisah Rasul 27, tetap buka dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-44. Saudara simak di rumah ayat-ayat itu ya. Saudara, dalam pembacaan ini, kisah ini menceritakan tentang pelayaran Rasul Paulus menuju ke Roma. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa perjalanan melintasi Laut Adriatik ini merupakan bagian dari Laut Tengah ya, yang memisahkan semenanjung Italia dan semenanjung Balkan. Saudara, perjalanan pelayaran dari para Rasul Paulus ini tidak berjalan dengan mulus. Kapal yang ditumpangi Paulus beserta 276 orang lainnya ditimpa badai dahsyat yang disebut angin timur laut. Saudara bisa baca dalam ayat 14 dan ayat 37. Sana katakan, ayat 14 katakan dalam Kisah 27, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Dan ayat 37 katakan, jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa. Dalam kapal itu 276 jiwa. Ternyata saudara, badai yang menimpa kapal itu bukan badai yang biasa ya, yang mungkin bisa hanya berlangsung 1-2 hari atau berapa jam saja. Tapi ini berlangsung beberapa hari ya. Badai ini menerpa kapal itu berhari-hari lamanya. Sehingga apa yang terjadi dengan kapal itu sendiri dalam ayat 16 sampai 18a, di sana dikatakan kapal itu terombang-ambing. Ya. Dalam ayat 16 sampai 18 katakan, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di peting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18 katakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan badai. Ya, saudara, kapal diombang-ambingkan ini akibat dari badai tadi. Selanjutnya kapal ini dalam ayat 18b pun dikatakan kapal itu, muatan kapal itu dibuang ke laut karena untuk meringankan, supaya mengurangi bahaya. Ya, katakan, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal itu ke laut. Apa yang terjadi selanjutnya? Dalam ayat 19 dikatakan bahwa pada hari yang ketiga mereka membuang juga apa? Alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi alat-alat kapal juga dibuang pada hari yang ketiga. Selanjutnya dikatakan juga dalam ini yang menjadi akibat daripada diombang-ambingkan oleh badai yang begitu besar. Dalam ayat 20 dikatakan di sana, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Di sini kita melihat putus pengharapan mereka di tengah-tengah badai. Sudah bisa bayangkan ya, kalau ditimpa dengan badai yang begitu besar. Orang kapal, kalau nggak lihat kita orang kapal di sini ya, gimana sulit? Kalau orang kapal pasti mengalami ya. Sudah, ini membuat putus harapan ya. Waktu diombang-ambingkan demikian, putus harapan. Karena apa? Karena suasana menjadi gelap gulita. Saudara, pengalaman di laut ini merupakan pengalaman yang tidak mudah ya.
lagi diombang-ambingkan begitu besar dengan ombak yang begitu besar. Bayangkan saudara, kadang-kadang kapal kalau berjalan tenang begini ya, ini bisa sampai tinggi sekali ya. Saudara bisa bayangkan ini bisa naiknya tinggi sekali kalau sudah diombang-ambingkan kapal. Bayangkan kapal yang gede ya, saudara, kapal cruise yang selebar lapangan sepak bola itu, saudara, itu pun sebesar itu bisa diombang-ambingkan begitu rupa ya, dengan badai yang terjadi di laut. Ya, ada seorang kru kapal katakan kalau sudah diombang-ambingkan itu, waduh, itu sengsaranya setengah mati ya. Karena apa? Ombaknya besar sekali. Kalau sudah di tengah laut, orang sudah tidak dapat bertahan di kapal. Ya, sudah. Dan ini yang menjadi masalah, sehingga dalam keadaan demikian membuat semua orang di kapal jadi putus asa. Ya, nggak tahu apa yang harus diperbuat ya. Kemudian dalam ayat 27 di sana dikatakan pada malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap diombang-ambingkan di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ya, waktu itu apa yang terjadi dalam ayat 29 katakan awak kapal itu kemudian membuang 4 sauh atau jangkar. Membuang 4 jangkar untuk apa? Menstabilkan kapal. Dan 29 katakan, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh. Ini jangkar, 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ya, di tengah-tengah keadaan demikian, satu-satunya yang dapat menolong mereka adalah membuang sauh atau jangkar. Ya, 4 jangkar dimasukkan ke laut. Apa yang terjadi kalau kita melihat dalam perjalanan Rasul Paulus ke Roma ini kan juga mengingatkan kita dalam hari-hari juga ya, saudara, bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui ini seperti kita hidup di tengah-tengah keadaan gelombang yang selalu menyerang kehidupan kita. Gelombang yang tidak ada habis-habisnya menyerang ke kehidupan kita di dalam hari-hari yang ada pada saat ini. Ya, sudah satu selesai, satu muncul lagi. Betul kan? Ibu Rus satu selesai, pulang dari rumah sakit, satu muncul. Sudah rasanya kok nggak pernah habis ya. Tapi ini rahasia keberhasilan kehidupan orang Kristen kan apa? Karena kita perhatikan di sini seperti pengalaman Rasul Paulus ini, kita harus tahu di tengah-tengah gelombang yang besar itu apa yang harus kita lakukan ketika gelombang yang dahsyat badai itu menimpa perahu kehidupan kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah lautan memang yang penuh dengan badai. Ini kita sadar hari-hari ini badai bukan semakin ringan, semakin hari semakin berat ya. Kita rasakan. Saudara, saya sangat prihatin sekali ya dengan situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini. Menimpa bukan kepada orang-orang dewasa, tetapi juga sampai ke anak-anak. Ya, saudara, ada berita beberapa hari yang lalu. Bayangkan saudara, anak-anak yang belum mengetahui soal kehidupan ini, tapi mereka merasakan badai itu pun berpengaruh dalam kehidupan anak-anak itu. Sehingga anak-anak, apa yang anak lakukan, karena sekolah tidak pernah ketemu teman-teman, hanya setiap hari di depan komputer dan segala sesuatunya itu, sehingga anak-anak itu menjadi jenuh, menjadi frustrasi. Akhirnya apa? Ada beberapa anak-anak yang bunuh diri. Waktu orang tua, perhatikan ini ya, jangan kita abaikan anak-anak yang yang penting sudah ada komputer dan sudah ada mengikuti pelajaran yang baik. Ternyata sudah di tengah-tengah keadaan demikian, mereka merasakan badai itu pun terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara,
anak yang belum mengerti, merasakan seperti orang dewasa merasakan dalam hari-hari, mereka sudah tidak mampu, akhirnya apa? Mereka membunuh diri. Anak-anak, bayangkan sudah. Begitu kita sebagai orang tua, jangan kita yang penting sudah saya cukupi, yang penting sudah saya berikan ini, berikan itu, jangan. Tapi perhatian kita itu penting sekali. Ya, maka itu ada di sekolah-sekolah itu ada khusus organisasi atau klub yang untuk menampung anak-anak yang sedang frustrasi dalam hari-hari ini. Ya sudah, ini satu kenyataan yang terjadi, bukan hanya orang dewasa saja yang mengalami badai, tapi sampai ke anak-anak hari-hari ini mengalami badai, merasakan badai itu keras sekali. Ya, makanya sudah, kita yang punya anak-anak, kita bersyukur ya kalau Tuhan masih berikan kemampuan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Tetapi kita harus sadar bahwa mereka perlu perhatian juga untuk bisa mengatasi situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari. Maka sudah di sini kita perlu seperti kapal di tengah ombak yang begitu rupa. Mereka berusaha apa? Untuk melemparkan saung. 4 saung mereka lemparkan ke laut untuk apa? Membuat kapal itu stabil. Ya, kalau kita melihat definisi saung atau jangkar itu adalah pemberat pada kapal atau perahu ya. Bentuknya kan itu ada 2 ini ya. Saudara, kalau saudara perhatikan, terbuat dari besi, diturunkan ke dalam air pada waktu berhenti. Agar apa? Agar kapal atau perahu itu tidak oleng. Ya, itu tujuannya. Karena itu maka itu perlu jangkar yang kuat, dari besi yang kuat, untuk bisa menahan kapal itu sehingga tidak oleng. Ya, saudara, perangkat atau penambat kapal ke dasar perairan ini di laut atau di sungai atau di danau itu memang perlu sekali ya, untuk agar tidak goyang, sehingga tidak berpindah ke tempat, atau karena hembusan angin, arus atau gelombang yang besar tidak akan goyang. Maka itu jangkar dihubungkan dengan rantai yang terbuat dari besi ke kapal dengan tali pada kapal kecil atau perahu. Ya, kalau perahu kecil, kapal kecil dengan tali yang gede itu ya. Tapi kalau kapal yang gede pasti dengan rantai yang besar. Ya, jangkar memang didesain sedemikian rupa sudah, sehingga jangkar itu bisa menolong kapal itu tidak goyah. Ini yang penting sekali. Ya, maka sudah diharapkan jangkar ini bisa membuat kapal itu menjadi tenang. Nah, di sini pada pagi hari ini kita akan melihat ada 4 jangkar juga atau sauk dari dalam kisah Rasul 27 ini. Kita melihat Rasul Paulus mengatasi badai gelombang yang terjadi di atas kapal itu. Dia memakai 4 jangkar yang kokoh, sehingga membuat kapal itu tidak tergoyah. Kapal dalam hidup Rasul Paulus ya, tidak tergoyahkan. Nah, ini juga bisa menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita hari-harinya, supaya apa? Supaya kapal yang kita lewat untuk melewati dunia ini tidak tergoyahkan. Nanti kita perlu 4 jangkar ini. Yang pertama, jangkar kokoh yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat di tengah-tengah badai yang dahsyat, ya, saudara, apakah Tuhan tinggalkan? Tidak ya. Seperti pada minggu lalu pun saya katakan bahwa pada waktu Ayub goyahkan, Tuhan berbicara. Di tengah-tengah badai Tuhan berbicara. Di sini pun kita perhatikan
di tengah-tengah badai yang besar, Tuhan tetap menyertai Rasul Paulus. Bukti apa? Kalau sudah baca dalam ayat 23-24, di sana Rasul Paulus sampaikan kepada mereka, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan apa? Akan selamat karena engkau. Ya, saudara, dari ayat ini Paulus bisa meyakini di tengah-tengah badai Tuhan masih memperhatikan Paulus. Ya, Tuhan masih memperhatikan anaknya. Saudara bayangkan, di antara semua itu tidak ada orang yang percaya karena hanya Paulus. Di sini katakan semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau satu-satunya anak Tuhan. Ya, karena engkau. Saudara, ini berbicara di tengah-tengah badai yang dahsyat, itu Tuhan tetap menyertai. Kenapa? Saudara, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Yesus korban, Yesus kayu salib itu suatu pengorbanan yang sangat mahal. Harga yang Tuhan korbankan terlalu mahal. Maka itu saudara, kalau satu anak saja, anak Tuhan, tidak disia-siakan begitu. Karena cuma satu ya. Bayangkan 276 orang banding 1 atau 275. Karena di kapal itu semua 276. Jadi minus 1 Paulus, 275 plus Paulus ya. Bayangkan. Saudara, kalau orang yang bukan Tuhan mungkin ya, katakan apa sih untungnya satu dengan bandingin 275 orang. Kalau setan kan pikirnya lebih baik dapat 275 daripada dapat 1 Paulus ya. Tetapi saudara, ini kita harus bersyukur. Karena apa? Satu jiwa yang sudah dibeli dengan harga yang mahal itu di hadapan Tuhan, itu harganya sangat, maka itu tinggi sekali sehingga Tuhan memperhatikan. Maka itu di tengah-tengah badai ini, kalau sudah lihat bahwa kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, saudara, janji penyertaan Tuhan itu akan berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan janji ya, dalam Matius 28 ayat 20, di sana dikatakan, dan katalah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahan zaman ya. Bayangkan saudara, ini satu janji Tuhan ya, aku menyertai. Jadi saudara jangan kira kalau kita hanya sendiri dibandingin 275 itu, saudara, Tuhan tidak sertai. Tuhan sertai satu orang. Di sini dikatakan ya, karena Paulus mereka akan selamat. Dalam Ibrani yang ke-13 ayat 5b, ini ayat yang saya senang sekali ya. Katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Dalam bahasa aslinya dikatakan, ini satu tekanan yang perlu sudah perhatikan di sini ya, dalam ayat ini. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani katakan, aku sekali-kali tidak 5 kali ya, akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Bayangkan saudara, ini satu janji penyertaan Tuhan ya, sampai diulang 5 kali. Ini satu janji yang sangat berharga sekali pada kehidupan kita. Maka saudara, di tengah-tengah badai apapun yang kita hadapi dalam hari-hari ini, saudara, kita lihat contoh Rasul Paulus sendiri ya. Paulus melemparkan jangkar yang pertama, yaitu jangkar penyertaan Tuhan itu boleh memberi kekuatan di dalam kehidupan dia sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jangkar yang kedua,
Jangkar yang kokoh yang kedua adalah jangkar apa? Janji-janji Tuhan. Nah, saudara, kita tidak bisa hidup di luar janji Tuhan. Ya, ketika Rasul Paulus berada dalam kapal yang terombang-ambing tadi, dalam suasana yang gelap gulita tadi, yang penuh dengan keadaan yang suram sekali. Ya, orang sudah berputus asa. Bayangkan saudara, orang sudah putus asa tanpa harapan. Ya, putus asa, orang sudah putus asa, sudah tidak ada harapan lagi. Ya, kan terombang-ambing dan kegelapan itu, saudara bayangkan seperti apa yang terjadi di Texas ya beberapa hari ini. Saudara, dengan adanya perubahan cuaca yang begitu dahsyat ya, sehingga Texas yang tidak pernah kena snow, tidak pernah dingin, dengan adanya snow dan dingin akhirnya apa? Blackout. Ya, berapa hari ini blackout, bahkan sampai pipa air pecah sehingga tidak ada air yang bersih. Coba bayangkan, meskipun mereka diberi kesempatan untuk tinggal di hotel hanya 1 malam, saudara bayangkan sisanya bagaimana? Tidak pernah rasa kedinginan, harus rasakan kedinginan seluruh rupa. Karena di Texas panas sekali, saudara. Kok sudah jangan sekali musim apa? Summer ke Texas ya. Karena di sana panas sekali. Ya, panas sekali. Panas sekali. Ya, di sana panas sekali. Maka saudara, di sini kita perhatikan Rasul Paulus di tengah-tengah demikian kegelapan. Ya, saudara bayangkan, kalau sudah kadang putus asa, kita mau berbuat apa? Nah, tapi di sini menjadi satu hal, karena Tuhan mengasihi Rasul Paulus, Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberikan janjinya yang sangat indah. Ya, seperti tadi dalam ayat 24 tadi dikatakan, dalam ayat 24 katakan, jangan takut. Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Coba kita sama-sama baca ya, supaya kita jangan ngantuk. Kelihatannya kok ada ayo kita baca sama-sama. Jangan takut gitu ya, sampai 1, 2, 3. Ya, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya, ini janji. Ya, ini janji Allah kepada Rasul Paulus. Katakan jangan takut. Karena apa? Karena ada janji Allah yang akan dinyatakan bagi Paulus, saudara. Dalam menerima janji semacam ini merupakan jangkar yang kuat, yang kokoh, membuat perahu kehidupan Rasul Paulus itu tetap pada arah yang benar. Coba saudara bayangkan ya, sering kan kita pun goyah ya. Sering kan saudara rasa goyah ya. Nanti Ibu Rus mau saksi nanti soal pada waktu dia diserang oleh COVID itu, saudara, memang rasanya bisa goyah, bisa lemah iman, ya, bisa lemah iman. Tetapi saudara, di sini menjadi satu kenyataan, Paulus di tengah-tengah keadaan demikian, Paulus membuat janji Tuhan itu sebagai jangkar yang kokoh untuk menjaga supaya perahu kehidupannya tidak goyah. Memang firman Tuhan katakan ya, seperti dalam Roma 4 ayat 21, dalam Roma 4 ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ya, coba saudara buka dalam Roma 4 ayat 21. Saudara, ini satu hal yang penting saudara yakini. Ini katakan Paulus katakan dengan penuh keyakinan.
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi saudara, ini satu hal yang Tuhan inginkan apa? Di tengah-tengah adanya demikian, kita tetap berpegang kepada janji Allah. Apalagi di tengah-tengah pergumulan itu, malaikat sendiri datang kepada Paulus untuk memberikan keteguhan janjinya, ya, supaya Paulus pun tidak goyah. Karena apa? Paulus yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara, tidak perlu kita ragu-ragu ya dalam hari-hari ini. Ini salah kita, kadang-kadang kita tidak mau lakukan kebenaran firman Allah, janji Allah. Karena apa? Karena kita tidak mau percaya, ya, bahwa Allah sanggup melaksanakan janji-janjinya. Saudara, ini yang sering terjadi ya. Kita senang mendengar tentang janji Tuhan, tapi kita tidak pernah melaksanakannya. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa Allah itu kuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Saudara, seorang teolog ya, profesor teolog dari Ontario, Kanada, dia mengadakan satu penelitian tentang janji-janji Tuhan. Dan hasilnya adalah ada dalam Alkitab itu ada 7.487 janji. 7.487 janji. Ya, janji Allah kepada manusia secara langsung. Dan saudara, Alkitab itu berisi dari 31.101 ayat ya. Kalau saudara selidiki, nanti selidik di rumah ya. Betul enggak itu? 31.101 ayat ini ya. Bayangkan saudara, kalau dihitung-hitung 7.487 itu kurang lebih 40% itu janji Tuhan. Isinya ini janji Tuhan ini, ya. Dan janji Tuhan bisa disampaikan oleh malaikat, tapi juga sudah bisa baca dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskel dan lainnya. Ada 1.000 janji yang dijanjikan. Nah saudara, dari 7.487 janji itu bukan sedikit ya. Janji Allah itu bukan sedikit. Saudara, setahun berapa hari? 365. Saudara, 7.487 itu kalau dibagi 365 hari, itu waktu saya itu kira-kira 20 lebih janji untuk setiap hari. Kalau saudara bisa menerima 15 janji atau 10 janji aja sehari, itu sudah satu anugerah yang besar. Betul? Amin, saudara. Bayangkan saudara, maka itu di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali ya. Tuhan memberikan kita paling tidak 15 janji itu kita percaya setiap hari. Coba contoh dalam Alkitab, beberapa contoh. Buka dalam Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Ini janji tentang kemalangan bagi orang benar ya. Sudah dapat semua? Mazmur 34 ayat 20. Diana belum dapat? Mazmur 34 ayat 20. Mari kita baca semua. Sudah dapat semua? Diana belum dapat. 34 ayat 20 itu 21. Ini perhatikan, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia beda. Turun satu. Turun satu, Riana. Atau naik satu pagi ini bahasa Inggris. Ya, dikatakan demikian. Sama-sama kalau sudah dapat baca. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, itu janji Tuhan.
Amin. Dari ini ya, kalau kalau perhatikan dalam bahasa Inggris, memang bahasa Inggris beda, banyak yang beda satu ya. Bahasa Inggris lebih, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris 19 sih, 19 itu bahasa Inggris, 20 itu bahasa Indonesia ya. Jadi kalau buka kan itu ya, sudah perhatikan. Ini dalam bahasa Indonesia katakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan apa? Melepaskan dia dari semua itu. Itu janji Tuhan. Itu salah satu janji. Maksudnya kalau kita diperhadapkan dengan masalah, itu memang kehidupan manusia. Lagi dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sudah dapat semua? Ya, Yesaya 48 ayat 18, sama-sama baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, ini janji tentang apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Orang dunia tidak pernah mendapatkan ini. Tetapi bagi kita orang percaya, Tuhan menjanjikan, meskipun sudah di tengah gelombang yang besar terjadi, ada kedamaian, kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Lagi ya saudara, Yeremia, bukan Yeremia yang ke-33 ayat 3. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Sudah semua? Dapat? Diana dapat? Yeremia 33 ayat 3. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin saudara. Di sini kita berada pada waktu kita berseru di tengah-tengah badai itu, kita hanya ada berseru ya. Dan Tuhan akan menjawab. Dan bahkan lebih dari itu, Tuhan akan membuka lebih apa yang tidak kita ketahui dalam hari-hari ini. Dan saudara, apa kita takut dalam hari-hari ini ya? Karena kita memiliki Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita, yang selalu menjawab janji-janji. Maka saudara, di tengah-tengah badai itu, Paulus hanya berpegang kepada janji Allah ya. Dan banyak ya, sudah nanti cari sendiri ya. Jangkar yang ketiga adalah jangkar yang kokoh. Yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau tadi janji-janji Tuhan, Paulus berpegang janji Tuhan. Ini tahu Paulus berpegang apa juga? Pemeliharaan Tuhan yang Paulus rasakan. Ya, Paulus diberitahu oleh Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam kapal, yang tertimpa badai dahsyat itu adalah memang menjadi bagian dari rencana Allah bagi dirinya. Jadi saudara, seringkali memang ada rencana yang besar yang Allah dapat lakukan melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Saudara, seperti dalam ayat 24 tadi dikatakan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi saudara, di sini kita perhatikan Paulus ingin membuktikan dengan percaya kepada Allah tentang apa yang Allah sudah
sampaikan, janjikan. Oh, sudah dalam kehidupan ini memang tidak mudah ya, di tengah-tengah gelombang demikian, tapi Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjadi tempat yang paling aman bagi Rasul Paulus kalau kita berlindung di bawah kaki Tuhan. Mesti itu bikin rupa ya. Mengapa demikian terjadi? Karena sudah di bawah kaki Tuhan itu menjadi tempat yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Sudah kalau kita perhatikan Rasul Paulus pada saat itu tidak berada dalam, apabila Rasul Paulus tidak berada di dalam kapal, seperti malaikat pun katakan, yang selamat ada orang yang ada di dalam kapal. Ya, maka itu kalau Paulus mau keluar dari kapal, berarti ia sudah keluar daripada janji atau kehendak Tuhan. Namun justru di dalam badai dan gelombang yang dahsyat itu, Rasul Paulus menerima pemeliharaan Tuhan yang sangat indah sekali. Saudara, contoh ya, di tengah-tengah murid Yesus sendiri ya, kalau saudara lihat di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 51, dalam Markus 6 ayat 45-51, saudara, di sini kita perhatikan Tuhan pun mengajar kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang apa yang mereka harus hadapi. Lalu dalam ayat itu kita melihat bahwa murid-muridnya diombang-ambingkan juga dengan angin yang cukup besar, gelombang badai yang cukup besar. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 25, siapakah yang menyuruh mereka naik ke kapal? Itu Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menyuruh, Tuhan Yesus sendiri menyuruh mereka naik kapal, dan Tuhan Yesus tidak ikut dalam kapal. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin ya, apakah Yesus tidak tahu bahwa para murid itu akan ditimpa oleh badai yang dahsyat? Pasti kita tahu bahwa Yesus mengetahui segala sesuatunya. Yesus pasti tahu apa yang akan terjadi di atas perahu itu. Dan badai itu juga merupakan ada terjadi karena sepengetahuan dari Allah sendiri. Mungkin kita bertanya, mengapa badai dibiarkan menimpa para murid? Nah, ya sudah. Ini yang menjadi kehendak Allah untuk apa? Tuhan ingin mengajar suatu pelajaran yang penting pada murid-murid Yesus. Yaitu apa? Tuhan mengajarkan mereka bahwa Tuhan Yesus itu tetap memelihara mereka di tengah badai yang dahsyat. Ya, pada waktu mereka diombang-ambingkan dengan gelombang besar, Tuhan Yesus jalan di atas air, kemudian mendekati mereka, dan akhirnya Tuhan meredakan badai yang besar. Saudara, di sini Tuhan ingin mengajar sebelum mereka yang masih ragu-ragu akan kuasa Tuhan yang besar. Nah, saudara, di balik semua itu memang seringkali Tuhan izinkan terjadi ya, betul? Tuhan izinkan. Mengapa kok saya harus kena COVID begini ya? Tetapi di balik itu ada satu pelajaran yang penting, yang membuka atau meneguhkan kita supaya kita percaya bahwa Allah itu kuasa untuk memeliharakan kehidupan kita. Ya. Allah itu kuasa untuk menolong kita. Amin, saudara. Karena ini yang menjadi satu hal yang Paulus pun hadapi di tengah-tengah keadaan yang demikian. Tuhan ingin meneguhkan janjinya pada Rasul Paulus. Segala sesuatu terjadi karena apa? Memang itu bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk meneguhkan kita supaya apa? Supaya kita percaya sungguh-sungguh bahwa Allah kita itu Allah yang punya kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan apa yang Allah dapat lakukan dalam kehidupan. Jadi saudara, di sini menjadi satu hal yang perlu
juga kita pun dalam menghadapi keadaan demikian, mungkin sudah berbeda-beda ya. Masalah badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita beda-beda ya. Ada yang mungkin ringan, ada yang mungkin berat, tetapi badai tetap ada. Badai es badai. Di tengah-tengah dunia kita tidak bisa melewati badai yang terjadi. Tetapi bagaimanakah kita menghadapi segala sesuatu ini? Apa kita punya satu keyakinan yang besar bahwa Allah kita sanggup mengatasi segala perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Apa saudara? Karena Tuhan inginkan kita bukan hanya seperti kalau kita mendengar firman Tuhan, iman bertumbuh karena kita mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau iman tidak dipraktekkan juga, saudara, iman itu akan mati. Jadi kosong, tidak ada artinya. Maka sudah dihadapkan dan demikian kan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu berlaku kalau kita memiliki iman. Iman itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melihat kuasa itu sendiri, merasakan. Jangan banyak orang yang kata orang, nah ini yang bahaya sekali ya. Tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, tetapi cuma kata orang aja. Kata orang Tuhan bisa lakukan demikian. Kata orang Tuhan bisa lakukan demikian. Hanya kata orang atau hanya karena mendengar, tetapi tidak pernah mengalami sendiri. Ini satu kerugian yang besar bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, maka itu sudah, kalau Tuhan izinkan badai ini terjadi, mari kita percaya bahwa kita memiliki 4 jangkar ini. Itu lagi jangkar yang keempat ya. Itu baru 3. Jangkar yang keempat, jangkar yang kokoh, yang keempat adalah bimbingan Tuhan. Ya, di tengah-tengah badai itu bimbingan Tuhan. Kalau sudah melihat dari cerita ini, dari kisah yang menimpa Paulus ini, akhirnya memberikan akhir yang berkemenangan. Orang katakan happy ending. Ya. Apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Paulus percayai ternyata terjadi. Apa yang terjadi? Semua penumpang yang berjumlah 276 jiwa itu tidak ada satupun yang binasa. Ya, tidak ada satupun yang binasa. Ya, kalau sudah lihat dalam ayat 35 sampai 44 sudah bisa pelajari di sana, tidak ada satupun yang binasa. Dari ayat ini jelas bagi kita sebuah kenyataan bahwa Allah sanggup memelihara dan membawa kita keluar dari badai dengan selamat. Pada saat ini mungkin perahu kehidupan kita ya sedang ditimpa badai. Langit rasanya gelap sekali ya, tanpa pengharapan mungkin. Sehingga perahu akan tenggelam. Itu sudah menjadi bayangan kita ya. Seperti kemarin dulu ada pesawat United, kalau salah ya, United Airlines, mesinnya satu hancur sehingga mesinnya itu jatuh ya. Sudah bayangkan orang yang sudah ada di dalam pesawat itu kan, coba sudah bayangkan ya, melihat satu mesin jatuh begitu, tidak bisa bayangkan. Tapi puji Tuhan, mereka bersyukur karena apa? Pilotnya boleh membawa mereka kembali ke airport dengan selamat. Tapi sudah di tengah-tengah keadaan demikian ini, sudah bisa bayangkan ya, betapa takutnya ya. Banyak kan sudah takut melihat kenyataan. Ada pilotnya yang beritahukan pasang seatbelt ya, tidak mau mengerjakan pendaratan darurat. Bayangkan sudah bayangan kita di sini sudah seperti apa. Ini satu kenyataan yang dihadapi oleh Paulus ya, sehingga di bayangan mata mereka itu, waduh ini sudah pasti hancur tenggelam, pasti kita akan mati ya. Itu iman yang orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi karena Paulus tadi berdiri di atas janji-janji Tuhan, sehingga Paulus mendapatkan pertolongan ya, pertolongan Tuhan, sehingga
firman Tuhan tadi boleh membimbing kehidupan Paulus untuk tetap tinggal percaya sampai pada akhir. Oh saudara, di sini kita boleh bersyukur ya kalau Tuhan masih beri kemurahan dalam kehidupan kita ya. Meskipun kita lewati badai yang ada pada saat itu. Tetapi saudara, kita melihat belum selesai. Masih akan berlangsung berapa tahun. Seperti ramalan Dr. Fauci bahwa akhir bulan ini akan mencapai 500.000 orang yang meninggal di Amerika. Sekarang sudah 500.000 lebih. Hari ini ya, tadi saya lihat sudah dari 500.000 lebih orang yang meninggal. Belum sampai akhir bulan Februari. Ya, kalau melihat, aduh kapan selesainya ya, sudah bareng. Belum kesehatan yang lain ya dalam hari-hari ini. Itu baru yang COVID saja. Tetapi saudara, di sini kita melihat karena kita berpegang kepada janji Tuhan, kita perhatikan Tuhan tetap membimbing kita. Maksudnya kita jangan tinggalkan dia dalam hari-hari ya. Jangan anggap enteng ya. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Kira-kira aku sudah kuat, aku kan sudah. Nah, sudah kadang-kadang kita merasa diri kita kuat, tetapi hati-hati. Paulus yang demikian rupa pun selalu dikuatkan terus dengan mendapat bimbingan Tuhan sampai pada akhir sehingga Paulus mendapat kemenangan. Tidak ada satu orang pun yang mati dari badai yang besar itu. Ada satu kata-kata yang indah dari Corrie ten Boom, seorang penulis di masa-masa yang lampau. Dia pada waktu dia mengalami badai, karena dia seorang Yahudi, dia di apa istilahnya, waktu orang Yahudi ditangkap itu dari Nazi itu apa, Holocaust itu ya. Saudara, dia termasuk suaminya, dia termasuk, kemudian dia menuliskan satu kata-kata mutiara yang sangat indah sekali. Dikatakan, apabila Yesus memegang tanganmu, ia akan memegangnya erat-erat. Apabila Yesus sudah memegang tanganmu erat-erat, ia akan membimbingmu melampaui seluruh hidupmu. Apabila Yesus sudah membimbing seluruh hidupmu, ia akan membawamu selamat sampai di surga. Amin saudara. Maka itu kita jangan lepaskan Yesus ya dalam hari-hari ini. Situasi, keadaan apapun, kesukaran apapun yang kita ada, jangan kita lepaskan Yesus. Saudara bayangkan zaman Holocaust itu sengsaranya orang-orang Yahudi seperti apa. Kita bisa melihat di tengah-tengah camp yang disiksa begitu rupa. Sudah bisa bayangkan sengsara seperti itu. Tetapi dia tetap berpegang kepada Yesus sampai pada akhir. Akhirnya dia selamat. Ya, kenapa? Karena dia berpegang pada Yesus. Oleh karena saudara, apa yang kita sudah lemparkan 4 jangkarinya, saudara, kita melemparkan dalam hidup kita. Apabila kita sudah melemparkan, ya kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melampaui dengan selamat badai yang menimpa. Tapi kalau tidak, saudara, kita akan terjebak di dalam badai yang super gelombang besar itu. Amerika sedang digoyangkan hari-hari ini karena apa, saudara? Amerika sudah tinggalkan Tuhan. Kita berdoa ya untuk Amerika, supaya Amerika jangan hancur karena mereka meninggalkan Tuhan. Tadi pagi dengar soal presiden yang baru ini, Presiden Biden. Seorang Romo ditanya apakah dia layak untuk menerima perjamuan. Romo ini katakan, karena apa saudara? Karena dia mengakui aborsi,
Dia sudah imannya sudah tinggalkan imannya. Sudah, Amerika mau dibawa kemana? Sudah berhadap mereka. Ya, sudah berdoa. Sudah bersyukur, sudah masih memberikan waktu bagi Tuhan untuk mencari Tuhan dalam hari-hari ini. Kalau tidak, sudah mau kemana? Sudah mengharapkan negara ini tidak bisa menolong kita. Satu-satunya kita melemparkan 4 jangkar itu, yaitu jangkar penyertaan Tuhan, jangkar janji-janji Tuhan, jangkar pemeliharaan Tuhan, dan jangkar bimbingan Tuhan. Ya, mengapa perlu jangkar bimbingan Tuhan? Karena kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan. Ya, karena kita masih berjalan. Selama ini kita masih berjalan, perlu bimbingan Tuhan sehingga kita sampai ke sasaran yang tampak. Amin. Bagaimana dalam hari-hari ini, saudara? Saya tidak tahu apa yang kita hadapi, bagaimana iman kita dalam hari-hari ini. Kalau sudah pegang 4 jangkar ini, saudara akan dapat melewati badai yang sedang menimpa kita hari-hari ini. Kalau tidak, saudara jangan salahkan siapa-siapa ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti atau melewati semua ini, jangan kita salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak memakai 4 jangkar untuk menstabilkan perahu kehidupan kita hari-hari. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri.